Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel gue, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator. Dan gue sekarang adalah seorang mahasiswa hukum di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan hari ini gue mau ngejelasin tentang penjelasan gak usah yang terlalu detail, yang keringan dulu tentang eksepsi. Eksepsi itu dia itu adalah suatu metode yang kita gunakan di dunia hukum untuk melakukan keberatan. Contohnya kalau misalnya kita di kehidupan sehari-hari, kok keberatan nih dengan hal ini, gue nggak setuju dengan hal ini, gue punya argumen yang lain tentang hal ini. Nah ini diajuinnya dengan metode apa sih kalau di pengadilan? Kalau di hukum itu namanya dengan metode eksepsi. Eksepsi itu di bahasa Inggris itu bisa dikenal juga dengan namanya exception, exception gitu kan, atau plead. Nah itu adalah arti-arti itu tentang eksepsi itu sendiri, dalam bahasa Inggrisnya gimana dan lain sebagainya. Nah kalau di dunia hukum, eksepsi atau keberatan contohnya apa? Misalnya ketika kita mengajukan suatu eksepsi, kita pasti ada pertentangan. Misal contoh, gue nggak setuju nih sama ini, makanya gue ngajuin keberatan. Wah, gue nggak setuju, makanya gue keberatan. Kalau misalnya lu setuju, nggak mungkin dong lu ngajuin keberatan gitu. Makanya definisi paling gampang apa sih? Eksepsi itu adalah pembelaan. Pembelaan tentang apa? Pembelaan yang tidak mengenai materi pokok. Eksepsi itu adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan, tetapi diajukan kepada formalitas daripada gugatan. Jadi dia bukan fokus ke, oh ini gugatan, oh ini materi pokoknya apa, materi isi gugatannya apa. Dia kalau eksepsi ini lebih ke formalitas. Oh si dokumen ini harus ada tanda tangan, harus ada nama, harus ada apa. Jadi lebih ke syarat formalnya. Nah bukan mengarah kepada si materi-materi pokok. Oh si eksepsi ini gimana dan lain sebagainya gitu. Nah udah gitu, eksepsi itu bisa digunakan sebagai celah hukum nih teman-teman. Jadi kalau misal sobat muda semua, jadi kalau misalnya nih kamu kerjain eksepsi atau dapat tugas untuk bikin pembelaan itu kan eksepsi. Nah kamu harus cari cacatnya, salahnya di mana. Nggak mungkin kamu bilang, oh iya saya membuat eksepsi udah bener. Iya membuat apa nggak ada eksepsi gitu kan. Jadi kamu bilang bahwa gugatan dia nggak sah, tuntutan dia nggak sah gitu kan, batal demi hukum dan lain sebagainya gitu. Dan ujung-ujungnya kamu harus menekankan bahwa ini gue yang bener dan oleh sebab itu dia punya nggak bisa diterima gitu. Dan kenapa sih tujuannya ngelakuin itu? Gue udah bilang tujuannya itu supaya ya pendapat lu dibenerin, dan selain itu apa? Supaya yang tadinya pengadilan jalan-jalannya ya supaya diberhentiin gitu, supaya si hakim selaku yang tok hakim selaku yang beli, yang memimpin si pengadilan itu akhirnya stop prosesnya gitu. Jadi nggak melakukan pemeriksaan, nggak panggil lu lagi, udah oh setelah panggilan 1, 2, 3 gini, oh eksepsi lu diterima oleh pengadilan, oh ya udah stop, berarti lu menang dia kalah, udah gitu stop gitu. Kecuali dia ngajuin banding dan lain-lain, dan gua akan bahas di video lain gitu. Jadi kalau misalnya dia diterima, eksepsi diterima, ya udah berarti oh ya hakim menang, hakim lu benar gini berdasarkan bukti dan lain sebagainya, dan ya udah pemeriksaan stop, proses pengadilan stop gitu. Nah kalau di pidana sendiri, di hukum kan ada pidana, ada perdata. Nah kalau di pidana itu dikenal dengan namanya ada beberapa eksepsi. Gue nggak bahas semua, gue bahas yang paling menurut gue paling common dan di antara yang gue belajar tuh paling sering deh kita pakai. Pertama, eksepsi kewenangan mengadili. Nah eksepsi kewenangan mengadili ini adalah tentang kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili. Jadi dia punya kewenangan. Nih lo punya kewenangan untuk ngadilin. Oke, gue mau ngadilin semua kasus yang ada di dunia ini. Apakah bisa? Ya enggak, ada batasan-batasannya. Oh, lu ngadilin gimana. Nah, jadi eksepsi ini tuh kasih bantahan bahwa oh gugatan ini nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Karena nggak sesuai dengan kewenangannya. Nah dibagi dua eksepsi kewenangan mengadili ini. Yang pertama itu adalah tidak berwenang secara absolut, dan yang kedua kok relatif. Eksepsi absolut itu apa? Dia secara absolut, secara kewenangan nggak bisa ngadilin. Jadi dia berdasarkan faktor perbedaan lingkungan peradilan, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Contohnya gimana? Lu bawa bawa perkara tentang agama, terus lu perginya ke pengadilan niaga, yang jelas-jelas pengadilan niaga tuh bukan kewenangannya, bukan kompetensinya untuk ngadilin perkara
berkaitan dengan agama gitu kan. Terus lu bawa pengadilan agama, terus lu bawa agama lu mau cerai, terus tiba-tiba cerai itu lu bawa ke pengadilan niaga yang tujuannya itu buat bisnis, tapi lu bawa, ya otomatis gak ketemu dong mas bro. Maksudnya tujuan dia buat apa, lu bawanya apa gitu. Ibaratnya gini, lu ke lapangan futsal, tapi lu bilang lu mau main basket, ya nggak bisa, peruntukannya beda gitu loh. Jadi lebih ke arah situ, simpelnya kayak gitu. Nah kalau kewenangan relatif ini, dia relatif berdasarkan wilayah. Contohnya gini, ada kasus nih terjadi di Jakarta. Habis itu tiba-tiba dia bawa ke pengadilan negeri Sulawesi gitu misalnya, ke pengadilan negeri Tangerang. Padahal kasusnya tuh di Jakarta. Jadi yang berhak ngadilin siapa ya, gue tanya sekarang. Coba pikir. Kasusnya di Jakarta. Eksepsi ini tuh adalah untuk membantah bahwa perkara ini harus diadilin sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan kewenangan wilayah. Jadi kewenangan eksepsi relatif tuh lihat wilayahnya gitu. Wilayahnya di Jakarta, jadi kasus ini wilayah di Jakarta. Nah jadi pengadilan Tangerang boleh nggak ngadilin? Ya nggak boleh. Ya pengadilan Tangerang yang ngurusin aja pengadilan Tangerang, nggak usah ngikut pengadilan itu gitu. Contohnya pengadilan niaga, lu ngurusin kasus agama, ya nggak masuk. Nah berikutnya, kalau di relatif tadi, contohnya misalnya pengadilan Jakarta Pusat ngadilin perkara yang terjadi di Jakarta Selatan, jelas-jelas Jakarta Selatan itu ya wewenangnya pengadilan Jakarta Selatan, ngapain Jakarta Pusat ngikut-ngikut gitu kan. Nah selain itu ada juga eksepsi yang dikenal juga eksepsi batal demi hukum. Batal demi hukum apa? Jadi dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta. Contohnya ada syarat-syaratnya apa? Dia tidak memenuhi. Ada yang gagal dia penuhin gitu kan. Misalnya ada poin A, B, C, D, E, F. Dia gagal memenuhi. Ya udah, dia batal gitu loh. Biasanya itu lebih kepada administratif dan ada syarat-syaratnya gitu. Jadi gue kasih gambaran aja supaya tahu eksepsi dakwaan batal demi hukum. Jadi dakwaan yang dia bawa itu enggak valid karena yang nggak memenuhi persyaratan gimana valid gitu. Misalnya nih dakwaannya kan ada dakwaan, udah ketik rapi-rapi. Ternyata dia nggak ada nama. Itu mah dakwaan apaan gak ada nama, atau dakwaan penting kan untuk ada tanggal. Tanggal dibuat dakwaan ini kapan, atau nggak ada tanda tangan. Tanda tangan itu kan termasuk apa? Termasuk konsen loh. Konsen itu apa? Persetujuan. Iya, gue udah tanda tangan, gue yang membuat dengan nama tanda tangan itu bukti. Nggak ada, nggak bisa diterima, batal demi hukum gitu. Nah, udah gitu selain itu misalnya dia nggak menentukan juga tempus atau locus delicti-nya misalnya. Nah, di mana tempus itu adalah waktunya gitu loh. Sedangkan locus itu adalah tempatnya. Jadi locus, location, tempat. Contohnya pengadilan pidana misalnya terjadi kecelakaan di Jakarta, ya berarti locus delicti-nya, tempat terjadinya ya di Jakarta. Di mana? Di sini, di jalan ini, gini. Nah ini locus delicti. Nah kalau waktu delikti kalau waktu kejadiannya itu ya di mana waktu kejadiannya kapan gitu loh. Jam 10 malam, jam 10 pagi, 10.37 dan lain-lain gitu. Nah, jadi gue bilang locus delicti itu adalah tempat, location, dan tempus delicti itu waktunya gitu. Tempat dan waktu kejadian, locus dan tempus gitu. Jadi waktunya, tempus delictinya kapan sih, locationnya di mana sih, tempatnya di mana gitu. Nah, ada juga nih eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. Nah, dia nggak diterima kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat formal tadi. Nah, contohnya syarat formal misalnya harus didampingi penasihat hukum apabila tindak pidana yang didakwakan kepada dia itu ancaman pidana mati atau ancaman pidana lebih dari 15 tahun dan bagi yang tidak mampu itu diancam tindak pidana lebih dari 5 tahun. Nah, jadi ada kan syarat-syaratnya, contohnya ini. Nah, ya dia harus memenuhi, kalau enggak ya nggak bisa diterima. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang pidana, kita bahas sekarang tentang perdata.
nanti perdata tuh ada beberapa. Yang pertama eksepsi formal. Nah eksepsi formal itu ya secara formal. Jadi ya lo bisa bilang oh ya ini nggak bisa diterima, nggak boleh diterima karena pokok perkaranya nggak sesuai nih. Jadi misalnya contoh dia ngomongin perkara A, ternyata dia bilang oh ya dakwaan gue tentang A, ternyata isinya B, salah itu ya udah dia bisa pakai eksepsi ini. Atau eksepsi absolut tuh yang tadi, yang kalau dia di kewenangannya apa lu perginya kemana, di perdata juga tetap nggak boleh, di pengadilan apa ya perginya ke situ, jangan pengadilan apa tiba-tiba lu perginya ke tempat lain, itu ya nggak cocok, itu bisa. Terus yang berikutnya ada nebis in idem. Nebis in idem sebenarnya di pidana juga ada sih. Nebis in idem tuh suatu pidana udah pernah diputus, diperiksa, diputus lagi itu nggak boleh. Jadi contohnya orang udah diputus nih, oh iya dia udah bersalah masuk penjara, tiba-tiba habis itu di kasus yang sama, putusan yang sama, tiba-tiba diadilin lagi, wah kamu bersalah lagi, masuk sana, ke penjara, masuk. Ya nggak bisa. Jadi kalau dia udah diadili sekali cukup, nggak bisa diadili lagi untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama contohnya. Tapi kalau misalnya A, pertama kasus A, habis itu kedua kasus B, beda kasusnya. Satu kasus karena misalnya wan prestasi, satu lagi perbuatan melawan hukum, beda kan. Wan prestasi kan perjanjian, perbuatan melawan hukum misalnya yang tidak sesuai oleh hukum dia lakuin, yaitu ya boleh nggak apa-apa karena kan diadilin beda. Kalau sama-sama perjanjian udah gitu perjanjiannya sama, contohnya perjanjian untuk dia telat bayar gini apa gitu kan, terus tiba-tiba udah diadilin, udah salah dia udah bayar ganti rugi bla bla bla, tiba-tiba setahun kemudian diadilin lagi perjanjian telat bayar juga untuk rumah A yang dulu udah pernah diadilin, nggak bisa. Itu eksepsi formal. Nah ada lagi eksepsi material. Eksepsi material itu ditujukan untuk hakim supaya dia nggak melanjutkan pemeriksaan. Jadi ya balik lagi kan, kita ngajuin keberatan supaya kita diterima, supaya gugatan kitanya bisa menang. Maksudnya supaya yang nggak dilanjutin lagi, ngapain udah menang terus dilanjutin, habisin duit, habisin waktu gitu kan. Nah contohnya jenis-jenis eksepsinya ada eksepsi plurium litis consortium. Eksepsi plurium litis consortium. Nah, eksepsi ini apa sih? Gugatannya per pihak, contohnya di dalam gugatannya tuh minimal harus ada beberapa pihak. Penggugat 3, tergugat 3 gitu. Contohnya penggugat 2, tergugat 2. Ya harus ada gitu loh. Tiba-tiba dia kekurangan pihak. Syarat sahnya harus berapa pihaknya. Tiba-tiba dia tidak memenuhi itu. Ya bisa dikenakan, ini loh nggak sesuai dengan ini, kurang pihaknya, eksepsi plurium non litis consortium. Atau ada juga eksepsi non adipletis contractus, di mana penggugat melakukan isi perjanjian, tergugat tidak ingin memenuhi persetujuan, jadi lebih berkaitan dengan kontrak, dengan perjanjian, bahwa penggugat dia nggak melakukan isi persetujuan, atau tergugat dia tidak memenuhi persetujuan. Dan yang terakhir yang juga terkenal obscure libel. Obscure libel itu nggak jelas permasalahan. Contoh dia bilang, wah gua nih mau digugat karena ini mau minta ganti rugi. Habis itu tiba-tiba tapi gugatan gue juga udah 2 kali sih, tapi gue juga ini itu. Terus hakim baca bingung, apaan, kita juga baca bingung kan, lawannya apaan yang mau ngomong, dia mau minta dia dibenerin di mana, bingung. Dia ngomong 100 poin, nah kita mau dia yang mana sih poinnya, nggak jelas, bingung kan. Nah itu kita bisa kena, wah eksepsi obscure libel nih, ngaco, kabur, nggak tahu permasalahannya di mana, yang digugat tuh apa ke kita, gitu nggak tahu. Nah, kita bisa kasih eksepsi itu. Jadi secara singkat mungkin itu aja kali ya, jenis-jenis eksepsi yang mau membahas secara umum yang kayak sering terkenal di mahasiswa hukum. Teman-teman udah nonton video ini, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan share video ini kalau emang video ini bermanfaat. Makasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.